Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kehidupan di malam hari dengan pernak-pernik saat manusia sedang mungkin istirahat, mungkin sedang capek, mungkin sedang letih. Ketika seseorang menikmati panorama di malam hari, ada rasa letih dan capek sih. Tapi kadang kita harus menikmati proses capek tadi. Kalau kita capek berarti menunjukkan bahwa keseharian terjadi aktivitas otot, terjadi aktivitas gerakan tangan dan kaki, membuat kita terasa bahwa tubuh kita ngilu, letih, dan capek. Ada coba refleksi di malam hari, sebenarnya apa sih langkah kita yang sering kita hadapi? Ya, makasih ya Mbak. Oke, ya. Ya, alhamdulillah. Jadi kita lanjutkan lagi bahwa rasa letih, capek itu menunjukkan bahwa aktivitas otot, tangan, kemudian aktivitas yang berkaitan dengan kaki dan tubuh kita, bahwa seseorang sedang benar-benar pada kondisi harus stagnan, dia harus diam, duduk, mungkin bengong di sebuah resto, menikmati suasana mungkin. Karena rasa capek dan letih itulah seseorang menunjukkan dia sedang berkarya, berkonsentrasi. Nah, maka saya katakan bahwa seseorang yang sedang berkarya biasanya banyak faktor, ya. Faktornya apa sih? Ya mungkin ada katakan letih, mungkin capek, mungkin bingung begitu menghadapi kehidupan yang penuh dengan pernak-pernik. Ada situasi orang yang kadang memang ya bisa dikatakan letih, ya, letih. Ada memang metabolisme seseorang beda ketika ada yang bekerja seharian dengan menikmati, nggak capek ya. Tetapi ada orang yang bekerjanya itu ngotot, ya. Ngotot itu biasanya mudah capek. Tetapi ketika seseorang beraktivitas, menikmati, enjoy dengan tidak tidak terlalu over otot, over semuanya, maka rasa letih itu biasanya hilang atau lenyap. Maka untuk sebuah karya memang harus terbiasa dan dibiasakan. Kami ulang, harus terbiasa dan dibiasakan. Maka seseorang ketika terbiasa melakukan pekerjaan yang ekstra keras, bisa dipastikan dia nggak akan capek karena udah terbiasa. Tetapi kadangkala orang tersebut juga macam-macam sih. Ada orang yang ya pengennya sih beras cepat selesai, tapi justru mungkin jadi penat, jadi letih, jadi capek begitu loh. Nah, itu yang harus dicermati dan dihindari. Kemudian yang menjadi pemikiran lagi begini. Kalau malam tempat kita beristirahat capek ya. Tapi juga kadangkala ketika malam hari itu digunakan untuk berkontemplasi. Maksudnya gimana sih? Kontemplasi itu adalah berpikir sesuatu yang tenang, yang nyaman, sehingga semua persoalan bisa diurai. Di balik rasa capek tadi, di balik rasa letih tadi, maka seseorang harus menemukan jati dirinya. Loh, caranya gimana? Caranya sederhana. Ketika seseorang berkontemplasi, ya itu berarti dia sedang bertafakur, melihat kekuatannya, melihat hasil karyanya, merasakan kecapeannya, merasakan keletihannya. Jadi saat itulah seseorang melakukan tafakur. Nah, dari tafakur tadi bisa dipastikan bahwa seseorang itu sedang berproses dalam kebaikan.
ya, berproses dalam kebaikan. Maka sekali lagi harapan kita, kalau malam luangkan sih untuk tafakur, untuk merenung, sehingga bisa dikatakan kegiatan besok di siang hari itu diawali dengan tafakur di malam hari, perencanaan, planning, persiapan. Banyak orang yang akhirnya bisa sukses ketika membuat perencanaan. Banyak orang yang gagal itu karena dia kurang perencanaan, kurang matang dalam konsep, kurang matang di dalam teori-teori persiapan. Maka saya katakan, maka lakukanlah persiapan yang matang, lakukanlah persiapan yang serius, sehingga bisa dikatakan bahwa seseorang akan sukses. Ya, akan sukses. Jadi saya katakan bahwa hidup ini memang indah. Hidup ini memang penuh siasat, penuh strategi, sehingga seseorang tidak mudah menyalahkan, tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kontraproduktif. Jadi saya katakan bahwa ketika seseorang sudah membuat perencanaan yang matang, aplikasi yang matang, bisa dipastikan upayanya tidak sia-sia, ya. Upayanya tidak sia-sia. Kadang ada orang ini, wah capek sih. Nah, maka ikhtiar ini menunjukkan bahwa seseorang itu sudah serius. Ikhtiar itu membuat seseorang sudah serius di dalam menghadapi problema kehidupan. Kemudian yang ketiga, setelah tafakur, sudah tadi? Sudah ditambah. Makasih ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Kalau bicara tafakur tadi berarti kita sudah buat persiapan yang matang, perencanaan yang matang. Tinggal kita akan berpikir sederhana sekarang, bagaimana agar tafakur tadi tidak sia-sia. Maka ketika seseorang sudah berhasil meraih tujuan, ya, maka harus dilakukan dengan penuh kesabaran. Ada tahapan step by step, setapak demi setapak, langkah demi langkah. Kadang orang itu berpikirnya sederhana, ya, ngiki mongso, cepat-cepat selesai, cepat-cepat tuntas. Padahal tidak bisa dong langsung bim salabim. Tentu pakai tahapan yang harus dipenuhi, tentu pakai proses yang harus dipenuhi, tentu pakai langkah yang harus dijalani. Maka sekali lagi, jangan hanya berorientasi hasil, tetapi mencintailah proses. Ada orang sekitar kita itu selalu orientasinya hasil. Hati-hati, hasil itu tidak akan terjadi tanpa proses. Maka saya katakan, proses inilah awal daripada langkah kita, ya. Jadi ketika orientasinya hanya hasil tanpa proses, ya seperti orang yang mimpi tanpa berkarya, seperti orang yang berhandai makan tapi tidak pernah pergi ke resto. Nah gitu, itu kawanku. Jadi itulah yang dibuat kita menjadi menjadi serius menghadapi berbagai persoalan. Harus yakin bahwa kehidupan ini akan berjalan lancar, dan kita yakin bahwa hidup ini terus eksis. Bismillah, saya yakin semuanya akan berjalan baik-baik saja. Terima kasih masih bersama kami. Sukamto Sastro di Meja Centang. Assalamualaikum.